Usaha UMKM pertama yang kami ambil untuk kami lakukan penelitian yaitu usaha otak-otak Bu Yana yang berlokasi di Sungai Nam. Usaha ini merupakan usaha turun-temurun yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Nah, untuk pemilik usahanya saat ini adalah Ibu Nuryana atau yang kerap disapa dengan Ibu Yana. Ibu Yana tidak sendiri dalam menjalankan usahanya, tapi dibantu oleh Ibu Sumarni yang merupakan adik dari Ibu Yana. Hingga saat ini, usaha otak-otak di Sungai Nam ini masih terus bertahan dan juga berjalan sehingga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Bahan baku utama dalam pembuatan otak-otak ini adalah ikan dan juga sotong segar yang diperoleh dari supplier langganan. Pengiriman ikan sendiri dilakukan langsung ke lokasi produksi di Sungai Nam dengan jumlah yang mencapai ratusan kilo pada setiap bulannya. Nah, untuk di hari biasa, kebutuhan bahan baku itu sekitar 10 kilo ikan per hari. Sementara pada hari libur ataupun akhir pekan, jumlahnya bisa lebih banyak karena meningkatnya permintaan. Untuk keunikannya sendiri dari otak-otak Ibu Yana ini terletak pada proses pembuatannya yang hanya menggunakan ikan tanpa campuran tepung, sehingga menghasilkan rasa yang lebih asli dan juga berkualitas. Dalam kegiatan produksinya, otak-otak Bu Yana ini dibantu oleh sekitar 4 orang tenaga pekerja untuk di hari biasa, sedangkan pada di hari libur ataupun di akhir pekan jumlah pekerjanya dapat meningkat hingga 10 orang untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, untuk penjualan otak-otak ini sendiri masih dilakukan secara langsung dan juga melalui media online seperti WhatsApp, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan. Harga otak-otak di tempat Bu Yana juga masih terjangkau dan juga masih bisa dibilang murah karena harga per piecesnya hanya 2.000 saja. Selain otak-otak ikan dan juga otak-otak sotong, di tempat Bu Yana juga menjual otak-otak tulang yang menjadi ciri khasnya. Nah, untuk kedepannya, Bu Yana berharap agar usaha otak-otak di Sungai Nam ini dapat terus berkembang dan memperoleh rezeki yang semakin baik, memiliki pembeli yang semakin banyak, serta mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan guna membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar, khususnya keluarga dan juga kerabat. Untuk UMKM kedua yang kami ambil, yaitu usaha kerupuk Amifania. Usaha kerupuk Amifania ini merupakan usaha rumahan yang berlokasi di Selekop, Kabupaten Bintan. Usaha ini dimiliki dan dikelola langsung oleh Kak Febi. Kak Febi menjalankan usaha pengolahan kerupuk sebagai bagian dari UMKM pesisir dengan memanfaatkan potensi hasil laut setempat. Sejak berdirinya usaha ini, kerupuk Amifania terus berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Kerupuk yang diproduksi di Amifania terdiri dari 2 ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk kerupuk ukuran kecil dibanderol dengan harga 60.000 per kilogram, sedangkan kerupuk ukuran besar dibanderol dengan harga 50.000 per kilogram. Penetapan harga ini disesuaikan dengan ukuran produk serta kebutuhan dari konsumen. Proses produksi dari kerupuk ini dilakukan langsung di lokasi usaha, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan adonan, pencetakan, hingga proses pengeringan dan pengemasan. Seluruh proses produksi ini masih dilakukan secara sederhana loh, dengan tetap menjaga kualitas kebersihan dan cita rasa agar kerupuk yang dihasilkan tetap renyah dan berkualitas. Dalam menjalankan usahanya, Kak Febi tidak sendirian, tetapi ia melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Terutama saat jumlah produksi meningkat, maka Kak Febi akan menambah jumlah tenaga pekerjanya. Penjualan kerupuk ini sendiri masih dilakukan secara langsung dan juga melalui pemesanan online, sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk kerupuk dari Amifania. Nah, Kak Febi berharap usaha ini dapat semakin dikenal luas dan Kak Febi dapat meningkatkan kapasitas produksinya serta memberikan dampak ekonomi positif dengan membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga sekitar. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai analisis mini research kami, yaitu mengenai penguatan UMKM pesisir terhadap UMKM otak-otak Bu Yana dan juga kerupuk Amifania. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasannya, di sini saya tidak sendiri, tapi saya bersama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Elisa Nur Fahmil, lalu ada Yeni Darnita, ada Salsabila Agustina Azahra, ada Citra Pangesti Wahyono, dan yang terakhir ada Syakirin.
Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih pokok pembahasan apa aja yang akan dibahas. Baik, di sini kami ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu yang kedua tujuan dari penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada objek penelitian yang kami ambil, lalu yang kelima ada analisis permasalahan, yang keenam ada solusi berkelanjutan, yang ketujuh ada sektor potensial, dan yang terakhir ada rekomendasi dan juga kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama ini akan langsung dibahas oleh Salsabila. Oke, sebelum masuk ke pembahasan penelitian kami di sini, aku bakal ngejelasin tentang latar belakangnya. Jadi di sini Kepulauan Riau itu wilayahnya didominasi oleh laut. Jadi wajar kalau hasil laut ini menjadi sumber daya utama bagi masyarakat pesisir. Nah, banyak warga pesisir yang menjalankan UMKM kuliner berbahan dasar ikan ini, contohnya kayak otak-otak dan juga kerupuk ikan. UMKM seperti ini itu cukup penting karena bisa jadi sumber penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kami. Nah, penelitian ini itu fokus pada 2 UMKM. Jadi di sini kami mengambil UMKM otak-otak Bu Yana dan juga kerupuk Amifania. Nah, keduanya ini memakai bahan baku ikan lokal sebagai bahan utama dan sebenarnya sudah punya potensi untuk berkembang lebih besar. Tapi di sisi lain, mereka juga masih punya beberapa kendala seperti kayak alat produksi yang terbatas, terus pemasaran yang belum maksimal, dan juga harga ikan yang kadang naik dan kadang-kadangnya turun. Nah, karena itu kami melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana kondisi usaha mereka baik dari dalam maupun dari luar, supaya nantinya bisa dirumuskan nih strategi perkembangan usaha yang lebih tepat dan bisa berjalan dengan jangka yang panjang. Nah, dari penelitian kami ini memiliki tujuan yang pertama menganalisis kondisi usaha UMKM pesisir berbasis hasil laut, yang kedua mengidentifikasi permasalahan internal dan juga eksternal dari UMKM, yang ketiga menganalisis peluang dan juga tantangan melalui SWOT dan juga pastel, dan yang keempat merumuskan strategi perkembangan UMKM pesisir berkelanjutan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kondisi dan permasalahan UMKM pesisir berbasis hasil laut melalui studi kasus UMKM otak-otak Bu Yana dan juga kerupuk Amifania. Nah, selain itu kami juga menggunakan metode observasi dan wawancara UMKM-nya secara langsung. Lalu setelah itu kami menganalisis SWOT dan juga PESTEL dari UMKM. Dan yang terakhir kami merumuskan strategi pengembangan agar usaha UMKM itu dapat berkembang dan berkelanjutan. Nah, di sini itu kan mengambil 2 objek penelitian, yaitu UMKM otak-otak Bu Yana dan UMKM kerupuk ikan Bu Amifania. Langsung saja kita masuk ke objek penelitian yang pertama, yaitu UMKM otak-otak Bu Yana, yaitu usaha rumahan yang memproduksi otak-otak berbahan dasar ikan dan sotong dari nelayan lokal. Nah, UMKM Ibu Yana ini berlokasi di kawasan C6 Laut, Kabupaten Bintan. Nah, produk yang dihasilkan memiliki beberapa variasi seperti otak-otak ikan, otak-otak sotong, dan otak-otak tulang yang menjadi ciri khas dari usaha Bu Yana. Selanjutnya kita masuk ke objek penelitian yang kedua, yaitu UMKM kerupuk ikan Ibu Amifania yang bergerak dalam produksi kerupuk ikan berbahan dasar ikan tamban. Nah, UMKM Ibu Fania ini berlokasi di Kabupaten Bintan dan berada di kawasan sentra industri kerupuk, sehingga memiliki lingkungan usaha yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing UMKM tersebut. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan SWOT dan PESTEL untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM pesisir. Nah, pendekatan SWOT itu digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sedangkan PESTEL digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap kegiatan usaha. Langsung saja kita masuk ke analisis SWOT dari UMKM
otak-otak Bu Yana, yang dimana kekuatan utama UMKM Bu Yana ini terletak pada kualitas bahan baku yang segar dan variasi produk yang menjadi ciri khas dari usaha Bu Yana. Namun kelemahan yang dihadapi adalah skala usaha yang masih kecil serta keterbatasan dalam pemasaran dan pengemasan produk. Sementara itu, peluang yang dimiliki UMKM Bu Yana ini berasal dari meningkatnya minat konsumen terhadap makanan khas daerah dan potensi wisata kuliner pesisir. Adapun ancaman yang dihadapi antara lain yaitu fluktuasi harga ikan serta persaingan dengan produk usaha yang sejenis dengan usaha Bu Yana. Lanjut kita masuk ke analisis pestel UMKM dari otak-otak Bu Yana. Nah, kalau dari faktor ekonomi dan lingkungan menjadi pengaruh utama bagi keberlangsungan UMKM dari otak-otak Ibu Yana. Fluktuasi harga ikan dan tergantungan terhadap kondisi cuaca berdampak langsung pada stabilitas produksi. Nah, dari sisi sosial, produk olahan ikan memiliki pasar yang cukup kuat sebagai makanan khas daerah. Sementara itu dari sisi teknologi, pemanfaatan alat produksi modern dan pemasaran digital masih belum optimal. Nah, faktor hukum dan kebijakan pemerintah berperan melalui program pembinaan UMKM serta regulasi terkait keamanan pangan dan perizinan usaha. UMKM Kerupuk Amifania adalah salah satu usaha yang berbasis hasil laut di Kota Kijang. Usaha ini memproduksi kerupuk ikan tamban dan juga sudah memakai beberapa mesin modern. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, UMKM ini masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi produksi dan pemasaran. Permasalahan yang ditemukan adalah kapasitas produksi masih terbatas karena tenaga kerja yang masih sedikit. Selanjutnya ada proses pengeringan masih mengandalkan cuaca, jadi proses produksi tidak selalu stabil saat musim hujan atau angin kencang. Selanjutnya ada pemasaran digital yang belum maksimal, sehingga pasar masih hanya di sekitaran wilayah lokal saja. Selanjutnya ada harga ikan sebagai bahan baku naik dan turun sesuai musim, sehingga biaya produksi ikut bertambah. Nah, dari temuan tersebut, kita melakukan analisis SWOT dan pestel untuk memahami kondisi internal dan eksternal usaha. Yang pertama ada SWOT UMKM-nya Kerupuk Amifania. Yang pertama ada strength, menggunakan ikan tamban segar sehingga rasa dan kualitas kerupuk terjaga. Selanjutnya sudah memakai mesin pemotong, mixer, dan kompor tekanan sehingga proses produksi lebih cepat dan hasil lebih seragam. Selanjutnya ada kerupuk ikan menggunakan ikon oleh-oleh khas daerah, jadi konsumen sudah mengenal produknya. Kemudian ada weakness, skala usaha masih kecil menengah sehingga biaya produksi masih belum efisien. Selanjutnya ada kegiatan pemasaran online belum berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tenaga kerja yang terbatas, terutama saat pesanan meningkat. Selanjutnya ada opportunities, yaitu ada permintaan meningkat saat musim wisata karena banyak toko oleh-oleh butuh pasokan. Kemudian ada bisa masuk marketplace untuk menjangkau konsumen di luar daerah. Selanjutnya ada pemerintah menyediakan bantuan alat atau legalitas untuk UMKM. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu harga ikan naik saat musim panceklik. Kemudian ada persaingan dari produk-produk kerupuk industri yang lebih murah. Selanjutnya ada perubahan cuaca mempengaruhi pasokan ikan dan proses pengeringan. Selanjutnya ada pestel UMKM Kerupuk Amifania. Yang pertama ada political. Ada bantuan dan pelatihan UMKM dari pemerintah, tapi usaha harus mematuhi aturan izin pangan. Selanjutnya ada ekonomik. Harga ikan dan minyak goreng naik turun sehingga biaya produksi tidak stabil.
Namun saat wisata ramai, pesanan meningkat. Selanjutnya ada sosial. Kerupuk ikan menjadi oleh-oleh khas daerah sehingga permintaan tetap ada. Kemudian ada technological, yaitu produksi sudah memakai beberapa mesin modern, namun pemasaran digital masih tergolong lemah. Selanjutnya ada environmental. Cuaca ekstrem dapat menghambat pasokan ikan dan proses pengeringan kerupuk. Yang terakhir ada legal, yaitu usaha Amifania perlu mengurus sertifikasi seperti PIRT dan halal agar bisa masuk ke toko modern dan pusat oleh-oleh ramai. Solusi berkelanjutan dan inovasi bisnis. Yang pertama yaitu solusi ekonomis. Koperasi UMKM nelayan dibentuk untuk menjaga stabilitas harga ikan dan menjaga pasokan bahan baku bagi UMKM. Yang kedua ada solusi sosial inklusif. Salah satunya adalah pelibatan masyarakat pesisir. Ibu rumah tangga dan pemuda dilibatkan dalam proses produksi dan pemasaran untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu solusi ramah lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan solar dryer untuk membantu proses pengeringan yang lebih higienis, hemat energi, dan tidak bergantung kepada cuaca. Yang selanjutnya adalah solusi berbasis potensi lokal maritim. Salah satunya yaitu branding oleh-oleh khas pesisir Kepri. Produk UMKM diposisikan sebagai identitas kuliner khas daerah pesisir Kepulauan Riau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sektor potensial dan juga produk unggulan maritim yang ada di Kepulauan Riau. Nah, seperti yang kita ketahui, Kepulauan Riau memiliki potensi maritim yang besar, terutama pada sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, wisata bahari, serta pengolahan energi laut dan juga pesisir. Nah, potensi ini mendorong berkembangnya berbagai produk unggulan seperti olahan hasil laut, produk rumput laut, kerupuk ikan, otak-otak, kerajinan pesisir, olahan dari kelapa, garam hingga ikan asin premium dan juga frozen seafood. Jadi dari potensi maritim yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menjadi konteks pengembangan UMKM pesisir. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan terhadap UMKM otak-otak Bu Yana dan kerupuk Amifania, kami merekomendasikan untuk dilakukannya penguatan model bisnis yang lebih terarah. Jadi penguatan ini tuh meliputi pengembangan produk yang bernilai tambah, terus optimalisasi pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas usaha. Ini tuh dilakukan melalui pelatihan manajemen, inovasi kemasan, dan percepatan legalitas. Nah, selain itu, kolaborasi antar UMKM, nelayan, pemerintah, perguruan tinggi, dan juga pelaku pariwisata menjadi kunci dalam membangun rantai pasok yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, dari penelitian yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa UMKM otak-otak Bu Yana dan kerupuk Amifania mencerminkan potensi ekonomi pesisir Kepulauan Riau berbasis bahan baku ikan lokal dan kekhasan kuliner daerah. Jadi, dua UMKM ini memiliki kekuatan pada lokalitas produk dan juga kedekatan dengan nelayan, serta peluang dari sektor pariwisata dan dukungan kebijakan. Namun, pengembangan usaha masih dihadapkan pada keterbatasan produksi, fluktuasi bahan baku, pemasaran digital yang belum optimal, dan legalitas usaha. Namun, meski demikian, hasil analisis kami menunjukkan bahwa peluang pengembangan ini masih lebih besar, sehingga dengan strategi yang tepat, UMKM pesisir ini berpotensi meningkatkan daya saing dan juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, itu dia tadi perjalanan singkat dan pemaparan materi dari kami. Berikut ini kami lampirkan beberapa dokumentasi sebagai pendukung hasil observasi kami terhadap usaha otak-otak Bu Yana dan usaha kerupuk Amifania. Nah, cukup sekian video mini riset dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!